Oke, jadi untuk di video kali ini aku bakal ngejelasin soal selanjutnya dari soal sebelumnya, itu soal nomor 2 tentang array. Jadi di soal 2 ini ada 4 anak soal lagi ya. Kita mulai dari soal satu. Kita disuruh untuk membuat tipe array of integer yang berkapasitas 256. Oke, jadi sebenarnya simpel aja untuk mendeklarasi array dalam pseudocode itu kurang lebih kayak gini. Jadi strukturnya itu ada array, maksudnya di sini nama variabelnya. Jadi di sini aku tulisnya ARR biar gampang untuk dimengerti. Di sini kita bisa tulis apa aja. Pokoknya itu bakal jadi nama array-nya gitu. Nah, terus di sini ada titik dua, array itu udah dari sananya, kurung siku 0 karena array itu kan mulanya selalu dari 0. Nah, kita tulisnya di sini 0. Ini tuh yang aku blok ini tuh udah dari sananya, kita nggak bisa gonta-ganti ini segini. Nah, di sini 255 sebenarnya kan kita harusnya disuruhnya 256 kan. Di sini aku tulis 255 karena indeks array itu indeksnya mulai dari 0. Nah, jadi nolnya itu kehitung kan. Nah, berarti apapun yang kita ingin masukkan kapasitasnya itu bakal di minus 1. Karena di sini disuruhnya 256, kita masukinnya 255. 256 kurang 1 kan. Jadi kalau misalnya kitanya disuruh 100 gitu, di sini kita masukinnya 99. Oke, kurang lebih kayak gitu. Lalu selanjutnya di sini ada penulisan of integer. Ini tuh maksudnya data tipe dari masing-masing elemen array ini. Jadi kalau misalnya karena kan kita disuruhnya of integer ya, berarti kita tulis aja integer. Kalau kita misalnya mau disuruhnya string ya udah tulis string aja. Ini bisa aja valid. Kalau kita misalnya mau boolean juga bisa. Tapi karena kita disuruhnya integer ya udah kita tulisnya integer aja. Oke, selanjutnya ini nomor 2.2 ya. Kita disuruh untuk membuat prosedur untuk nge-reverse isi dari array. Nah, jadi nge-reverse dari isi array itu kan simpelnya kayak gini kan ya. Kita punya array, misalnya array of integer 0, 1, 2, 3. Misalnya di sini bebas lah 4. Terus ada 7, ada 11, ada 9. Nah, berarti kan kalau nge-reverse itu diputer gitu kan, dibalik. Isinya tuh yang dibalik. Jadi kita tuh pengen array ini. Nah, jadi kayak gini. Kita pengen array ini awalnya 4,7,11,9 jadi 9,11,74, kebalikannya dari array ini itu reverse. Nah, caranya gimana? Caranya kurang lebih kayak gini. Jadi kita awal seperti pseudocode lainnya, deklarasi kamus dulu. Di main programnya itu ada array data, atau array data ini eh array ya. Jadi array data itu ini array. Ini deklarasi array. Array-nya itu mulai dari 0 sampai 100. Jadi itu sebenarnya ada 101 elemen ya, tapi karena untuk contoh aja aku masukinnya 100 aja biar gampang dimengerti. Nah, masing-masingnya elemen tipe datanya itu int of integer. Nah, terus kita buat prosedur karena kita ingin nge-reverse array array ini gitu. Array ini kan sebenarnya nggak ada inputannya ya, tapi ya kita eh, bikin prosedurnya aja dulu karena itu yang kita suruh ya. Jadi seperti prosedur biasanya ada input dan output. Input dan outputnya itu array yang kita bakal masukin, bakal nge-reverse array-nya itu tipe datanya array data. Array data itu apa? Array data itu ya array yang isinya itu ada 101 elemen of integer. Oke, jadi di dalam prosedur reverse, setiap prosedur dan function itu kan pasti ada kamusnya lagi kan di dalamnya. Nah, itu di kamus prosedur ini ada start, ada end, dan ada temporary atau temp. Masing-masing tipe datanya itu integer. Nah, untuk algoritmanya itu kurang lebih kayak gini. Jadi awalnya start itu kita assign sebagai 0 karena ya awalnya array itu kan selalu 0 kan. Jadi
kita mulai dari awal-awal banget indeksnya dari nol. Sedangkan n itu 100 karena array yang kita deklarasi itu ada 100 akhirannya, ada elemennya ada 100. Berarti indeks paling terakhirnya 100 gitu ya, bukan total jumlah isi elemen sih sebenarnya, ini indeksnya. Nah, lalu di sini ada looping. Loopingnya itu bakal dilakukan selama start lebih kecil daripada n. Selama ini terpenuhi kondisinya, ini semua bakal dilakuin komen-komen yang di sini. Nah, ini kan kita mulainya dari 0 startnya, n-nya itu dari 100. Nah, berarti benar kan? 0 itu lebih kecil daripada 100. Oke, jadi untuk iterasi 0 ini kita bakal mulai. Oke, jadi di looping pertama nih, temp itu bakal di-assign sebagai array start. Array start itu apa? Tadi kan kita awal mulanya kan start itu ini kan 0 kan. Berarti ya otomatis di sini juga 0. Nah, kita mulai dari awal banget. Nah, misalnya ya kita ingin ngikutin array dari sinilah misalnya ya. Berarti array 0 itu apapun yang ada di dalam array yang indeksnya 0 gitu. Karena di sini 4 ya contohnya nanti 4. Tapi karena ya pokoknya kita selalu memulai dari indeks dari awal dari array pertama. Oke, selanjutnya array start. Start itu berarti kan 0, masih 0 kan ini. Startnya itu masih 0. Berarti array 0, array yang pertama. Nah, kita ubah jadi array n. N itu tadi 100. Indeks yang terakhir. Nah, jadi di sini tuh kita sebenarnya di sini masih nge-copy paste ya. Array yang pertama itu dijadikan sebagai array yang indeks ke 100 yang terakhir. Jadi misalnya di sini 4 kan ya. Misalnya kita ambil contoh 4. Nah, berarti sekarang itu di sini udah bukan 4. Di sini tuh udah 9. Karena indeks paling terakhirnya kalau di contohnya kan 3 ya. Nah, berarti di sini kita di indeks ke 0 ini yang pertama ini kita ubah jadi isinya jadi sama dengan indeks yang terakhir. Nah, di sini kan kita mungkin bertanya-tanya tadi 4-nya kemana? 4-nya itu ya kita udah assign kan tadi ke temporary. Kita udah save nih si array pertamanya tuh, isi dalam kontennya array pertama ini ke temporary. Nah, jadi kita santai-santai aja kalau walaupun kita ubah. Selanjutnya kita ganti juga nih. Kan kita mau nge-reverse kan, berarti otomatis logikanya yang terakhir ini kita mau masukin elemen yang paling pertama. Tadi kan 4 kan, 4 ini temporary. Nah, jadi array 100 itu sama dengan temporary kan. Sekarang array yang ke 100 berubah jadi 4. Karena 4 ini yang kita tadi masukin ya. 4 itu di dalam temporary. Nah, selanjutnya ya udah kita iterasi. Kita lanjut ke indeks selanjutnya. Start itu ditambah 1. Berarti sekarang 0 tambah 1 ya, berarti 1. Dan sedangkan n kita kurangin 1 jadi 99. Nah, ini tuh bakal selalu mengulang aja terus sampai si indeksnya itu ketemu di tengah-tengah. Ketika indeksnya itu indeks start itu lebih kecil sama n. Berarti kalau misalnya kalau di contoh ini kan cuman 0 1 2 3 kan. Jadi kalau indeksnya yang start di sini dan end di sini itu kan masih lebih kecil kan. Nah, berarti itu masih dilakukan loopingnya dan bakal ada
penukaran lagi. Di sini jadi 11, di sini jadi 7. Nah, ya udah kan selanjutnya kan si start ini tambah satu jadi 2, n ini jadi satu. Nah kan jadi nanti startnya itu kan lebih gede kan jadinya, berarti bakal ngestop loopingnya di contoh ini. Tapi kalau di 100 jadi dia bakal terus ngestart, nanya itu nambah 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 terus sampai pokoknya bertemu di tengah-tengah lah, pokoknya misalnya 50 sama 50 kan berarti. Nah, di sini bakal tetap ngelakuin, tetap ngubah-ubah, dan akhirnya kita bakal array yang di reverse. Kurang lebih seperti begitu. Untuk nomor 3 dan 4 akan saya lanjutkan di video selanjutnya.